Anak itu mengerahkan sedikit tenaganya, lalu berubah menjadi manusia batu. Sang pelatih rupanya belum yakin, jadi ia sengaja menimpakan sebuah mobil ke arahnya. Dengan mudah, anak itu menangkapnya. Pelatih terkejut dan langsung menempatkannya di kelas pahlawan. Ini bukanlah sekolah biasa, melainkan sekolah kekuatan super. Setiap siswa punya keunikan masing-masing. Gadis ini mampu membekukan orang seketika. Siswa ini bisa berlari lebih cepat dari angin. Dan anak laki-laki ini bisa melenturkan tubuhnya. Sebelum masuk, semua siswa wajib mengikuti tes. Saat giliran gadis berambut ungu, ia malah berubah menjadi marmut. Pelatih yang bingung akhirnya memindahkannya ke kelas pembantu. Murid berikutnya bisa mengubah tubuhnya menjadi cairan. Dan tentu saja ia juga masuk kelas pembantu. Lalu, ada gadis cantik yang berubah menjadi bola. Tanpa ragu, pelatih langsung menendangnya masuk ke kelas yang sama. Namun, saat seorang murid meludah ke dinding, ludahnya berubah menjadi cairan asam mematikan. Awalnya diremehkan, ia justru langsung lolos ke kelas pahlawan. Kini giliran sang tokoh utama. Ayahnya adalah pahlawan hebat yang bisa mengalahkan musuh dengan satu pukulan, sedangkan ibunya bisa terbang. Sayangnya, ia sama sekali tidak punya kekuatan. Demi ayahnya, ia sempat berpura-pura mengangkat barbel raksasa dan mengaku sudah berhitung sampai 20.000 kali. Saat tes, ia jujur kepada pelatih. Namun, pelatih tidak percaya dan langsung menjatuhkan mobil ke arahnya. Pelatih masih mengira ia bisa terbang, jadi anak itu dilempar sejauh 100 meter. Nahas, ia jatuh menghantam tanah dan dengan pasrah masuk ke kelas pembantu. Setelah tes, semua murid pergi makan di kantin. Manusia karet sengaja menjegal tokoh utama hingga nampannya terlempar dan mengenai si manusia api. Pria itu mengamuk dan menyemburkan bola api panas dari telapak tangannya hingga menembus nampan besi. Anak tanpa kekuatan super itu jelas bukan tandingannya. Manusia api terus mengejarnya. Anak itu panik mencari alat pemadam. Tapi si manusia karet lagi-lagi menghalanginya sampai ia tersungkur. Ia merangkak ketakutan ke bawah meja saat manusia api terus melempar bola api. Di saat terpojok, teman-temannya dari kelas pembantu datang menolong. Manusia api bersiap menyerang mereka semua. Tepat di saat kritis itulah, sang tokoh utama mendadak membangkitkan kekuatan supernya yang terpendam. Ia mengangkat manusia api itu dan melemparkannya jauh. Pertarungan sengit tak terhindarkan, sampai kepala sekolah harus turun tangan melerai mereka. Sepulang sekolah, anak itu masih belum bisa mengendalikan kekuatannya hingga tak sengaja menghancurkan pintu rumahnya sendiri. Kalau kalian ingin jadi pahlawan super, like dan subscribe ya!